Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa soal PTS yang dimana PTS itu telah kalian lakukan di pekan lalu. Oke, kita langsung ke pembahasan kita yang pertama. Nah, di sini dari gambar, nah di soal ini kalian diminta untuk menentukan organ yang ditandai dengan tanda X pada organ reproduksi laki-laki. Nah, bagian yang ditunjukkan oleh huruf X, nah berfungsi untuk, nah kita lihat kira-kira yang X ini apa? Yang kita tahu kan organ dari reproduksi laki-laki itu ada penis, ada skrotum, ada testis, kemudian ada salurannya juga ada vas deferens, ada uretra dan seperti ya. Nah, kira-kira yang X ini apa sih? Nah, yang X ini adalah testis, yang dimana testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma dan juga hormon reproduksi. Jadi jawabannya adalah B. Ya, oke lanjut. Nah, berikut yang bukan termasuk pasangan bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya yang benar adalah jadi yang bukan pasangan bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya. Kita harus, kalau ada soal seperti ini berarti kita harus menelaah satu-satu dari pilihannya. Oke, yang A di situ adalah skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis, betul ya? Skrotum ini berfungsi sebagai pembungkus testis. Oke, kemudian tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat produksi sperma. Oke, betul. Dimana tubulus seminiferus ini ada di testis, ya. Kemudian yang C ini adalah vas deferens berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Tidak, dimana fungsi dari vas deferens itu adalah saluran sperma dari epididymis menuju uretra, sedangkan pematangan sperma itu ada di epididymis, gitu ya. Oke, selanjutnya yang poin D ini adalah uretra berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma. Oke, betul. Jadi yang bukan, nah berarti yang bukan merupakan bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya yang benar adalah C, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kalian disuruh untuk menentukan tuba falopi dan ovarium secara berturut-turut dari gambar yang tersedia. Nah, kita tahu nih, organ reproduksi dari wanita ini ada tuba falopi, ada uterus atau rahim, ada ovarium, ada vagina. Nah, kira-kira apa nih keterangan dari 1, 2, 3, dan 4 ini? Oke. Nah, yang satu itu adalah ovidum atau disebut juga dengan tuba falopi, ya, tempat bertemunya sel telur dan sel sperma yang kemudian nantinya akan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Kemudian yang kedua ini adalah uterus atau rahim. Yang panah ketiga ini adalah ovarium. Oke, tempat menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian yang keempat ini adalah vagina. Jadi tuba falopi dan ovarium secara berturut-turut pada gambar ini adalah berarti 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah B, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada gambar bunga yang dimana di sini ada bagian-bagian bunga yang sudah ditandai dengan beberapa nomor. Nah, kita disuruh untuk menentukan alat perkembangbiakan pada bunga ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, kita tahu bahwa di situ alat reproduksi pada tumbuhan ya. Ada koreksi bukan pada wanita. Oke. Jadi nomor 1 itu dia menunjukkan tangkai bunga. Oke, nomor 2 ini adalah bakal biji. Nomor 3 ini adalah kelopak bunga. Nomor 4 ini adalah mahkota bunga yang berwarna-warni ya. Oke, yang kelima ini adalah kepala sari dan keenam adalah kepala putik. Jadi alat perkembangbiakan itu ditunjukkan oleh nomor berapa? Oleh nomor 5 dan 6, kepala sari dan juga kepala putik. Oke, jadi jawabannya adalah D ya, 5 dan 6. Oke, lanjut. Nah, pada pergiliran keturunan tumbuhan lumut daun, nah Archegonium merupakan alat kelamin tumbuhan lumut daun yang menghasilkan. Nah, ya, kita tahu bahwa lumut ini dia memiliki alat perkembangbiakan berupa antheridium dan archegonium, di mana antheridium ini adalah alat kelamin jantan yang menghasilkan sel sperma dan
Dan archegonium ini adalah alat kelamin betina yang menghasilkan sel telur atau ovum. Berarti archegonium ini alat kelamin yang menghasilkan sel telur atau ovum. Maaf, ada revisi di situ, jawabannya adalah B ya, archegonium. Oke. Selanjutnya, tuliskan 3 macam reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan beserta contohnya. Oke, reproduksi vegetatif berarti proses perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa adanya fertilisasi. Jadi dia secara tidak kawin ya, vegetatif. Oke, dimana buatan berarti dia itu dalam proses perkembangbiakan itu membutuhkan adanya bantuan dari manusia. Contohnya di sini Ibu ambil stek. Nah, di mana stek itu memotong tanaman kemudian ditanam yang kemudian ditanam kembali yang nantinya akan menghasilkan tanaman baru. Contohnya di sini Ibu ambil singkong, tebu, mawar. Kemudian ada mencangkok. Contohnya ini adalah pada mangga, jambu air, dan rambutan. Tentunya masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian ada okulasi, di mana okulasi ini adalah menempelkan sepotong kulit dengan mata tunas ke kulit pohon lain sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Contohnya di sini Ibu ambil jeruk, rambutan, dan durian, dan masih banyak contoh yang lain tentunya ya. Oke. Nah, soal selanjutnya di sini adalah kalian diminta untuk menuliskan perbedaan antara putik dengan benang sari. Ini adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di mana? Nah, di sini ada bagian-bagian pada bunga, ya. Jadi tadi juga sudah sedikit bahas bahwa pada bunga itu ada kepala putik, ada bakal buah, bakal biji, ada tangkai. Nah, di mana putik ini termasuk dalam alat kelamin betina yang nantinya itu yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan juga bakal buah. Kemudian ada benang sari yang termasuk dalam alat kelamin jantan yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Nah, jadi perbedaannya apa? Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan yang akan menghasilkan serbuk sari yang nantinya itu berperan dalam proses pembuahan. Sedangkan putik adalah alat kelamin betina tempat menempelnya serbuk sari. Jadi serbuk sari itu dia akan terbang nih, kemudian menempel di kepala putik. Nah, dari situlah nanti akan terjadilah proses pembuahan gitu ya. Oke, lanjut. Soal selanjutnya ini adalah di sini kalian disuruh untuk menjelaskan secara singkat proses pembuahan generatif pada tumbuhan angiospermae. Oke, kalau misalkan kita ambil kesimpulan nih secara singkat. Pertama, proses pembuahan itu terjadi ketika serbuk sari itu jatuh dan melekat di atas kepala putik. Kemudian serbuk sari itu dia akan menyerap air, kemudian berkecambah membentuk bulu sari. Nah, lulus kemudian dia akan tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Nah, selanjutnya si bulu serbuk sari itu dia akan membelah menjadi satu inti sel vegetatif dan 2 inti sel generatif, di mana inti sel vegetatif ini dia akan berperan sebagai penunjuk jalan ke bakal biji. Nah, si inti sel generatif ini dia akan berkembang menjadi 2 inti sel sperma yang akan membuahi sel telur, kemudian yang akan membuahi ovum membentuk zigot gitu ya, dan juga membuahi endosperma membentuk cadangan makanan. Nah, disinilah terjadi proses pembuahan ganda gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, soal selanjutnya di sini kalian disuruh untuk menjelaskan perbedaan proses fertilisasi internal dan eksternal pada hewan. Oke, nah ini kalau kita ambil jawabannya nih ya, perkembangan generatif atau secara seksual tidak adanya proses kawin pada hewan ini ada 2, ada fertilisasi eksternal dan juga fertilisasi internal, di mana fertilisasi eksternal ini adalah proses pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan betinanya. Jadi si hewan betina itu dia akan melepaskan sel telurnya, kemudian si hewan jantannya dia akan melepaskan sel sperma. Nah, itu dia akan bertemu di luar tubuh induknya gitu. Jadi proses pembuahan itu dia di luar tubuh hewan betina. Nah, biasanya itu dilakukan oleh hewan-hewan yang hidupnya di perairan. Nah, contohnya itu adalah katak, ikan, dan lain-lainnya. Oke. Sedangkan proses pembuahan atau fertilisasi internal
pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Jadi proses pertemuan antara sel telur dan juga sel sperma ini ada di tubuh induknya. Nah, contohnya ini ada kucing, kelinci, dan juga ada beberapa, masih banyak lagi contoh hewan lainnya gitu ya. Oke, nah soal terakhir ini adalah kalian disuruh untuk menggambarkan proses reproduksi aseksual yang terjadi pada planaria. Nah, ini adalah proses reproduksi pada planaria, di mana kita tahu bahwa planaria ini adalah hewan yang berkembang biak secara partenogenesis atau terjadi dengan cara pemotongan bentuk menjadi dua bagian atau lebih. Jadi pada prosesnya si planaria ini dia ada tahap pemotongan dan juga regenerasi. Si planaria ini dipotong, kemudian misalkan ada 3 potong bagian, ada bagian kepala, badan, dan juga ekor. Nah, setiap bagian-bagian tersebut yang tadi sudah dipotong itu dia akan meregenerasi bagian tubuhnya yang hilang sehingga membentuk individu yang baru seperti yang terlihat di gambar. Nah, itu adalah gambar dari proses reproduksi aseksual yang terjadi pada planaria. Seperti itu ya. Mudah-mudahan pembahasan PTS ini dapat kalian pahami dengan mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.